Oke, tes. Selamat pagi teman-teman. Udara cerah nih. Tadi malam hujan ya. Teman-teman, semangat ya. Saya berharap teman-teman sehat-sehat semua. Eh, Ayo lawan malesnya. Selalu saya ngajak teman-teman lawan malesnya. Saya udah menjalani hidup malas berpuluh-puluh tahun. Sekarang pengen semangat teman-teman. Oke teman-teman, ada pertanyaan. Coba bikin video tentang protein yang hubungannya sama diet nih. Kenapa saat diet kok katanya coach sering banget ngomongin penuhi proteinnya, penuhi, jangan lupa cukupin proteinnya. Ya teman-teman, sebenarnya tentang protein teman-teman bisa cari juga, search di Google banyak ya. Kalau ingat kita zaman kecil, zaman SD dulu, SMP, nah, pelajaran biologi itu teman-teman. Jadi protein atau asam amino, jadi protein itu terdiri dari asam amino macam-macam. Kalau kita kenal tuh ada omega 3, omega 6 ya kan. Ya teman-teman, protein itu beda ya sama lemak ya. Jadi jangan sama, nggak sama tuh, protein itu asam amino, lemak itu lain lagi. Lemak itu ya lemak. Jadi jangan sangka berminyak-minyak itu protein. Teman-teman, protein itu adalah bahan dasar sebenarnya, bahan dasar kehidupan. Jadi makhluk hidup itu pasti punya asam amino. Itu teman-teman. Kenapa begitu? Jadi kurang lebih analoginya gini. Kalau teman-teman mau diriin bangunan rumah misalnya, teman-teman perlu dinding konstruksi. Nah, bahan dindingnya, konstruksinya, selap, keliling-kelilingnya itu supaya rumah itu berdiri. Nah, itu adalah bahan dasarnya protein. Jadi teman-teman, semua tubuh teman-teman ini, sel-sel teman ini, itu dinding-dindingnya itu protein. Otot terbentuk juga harus dengan protein. Semua sebenarnya harus dengan protein, karena protein itu adalah asam amino yang memang tugasnya atau tujuannya itu memang membentuk, memperbaiki, mempertahankan, merawat. Jadi banyak banget asam amino itu gunanya teman-teman. Jadi apa ini sekarang hubungannya sama diet? Kok harus cukupin protein? Gini teman-teman, tubuh kita saat kita lakukan gerakan atau aktivitas, dia akan merusak sebagian sel-selnya. Udah pasti otot-otot kita kalau saat olahraga itu pun hancur. Nah, itu harus dibentuk lagi. Bentuknya dengan apa? Ya itu bahan dasarnya protein. Terus hubungannya apa juga kalau misalkan diet kurang protein? Nah, teman-teman, tubuh teman-teman ini setiap saat perlu asam amino, perlu protein untuk memperbaiki, mengganti. Kan tiap hari berganti kan? Ada yang pergantiannya menit, jam, waktu, hari, bulan. Mereka berganti tiap hari selnya. Bahan dasarnya protein. Pada saat diet, teman-teman, kurang protein karena dipotong-potong asupannya, teman-teman, tubuh teman-teman nggak mau tahu, diambil proteinnya dari otot teman-teman sendiri, karena yang standby itu di situ asam amino proteinnya. Nah, akhirnya otot teman-teman tergerus. Padahal tergerusnya otot itu adalah mesin untuk membakar lemak. Nah, bisa kebayang teman-teman pada saat teman-teman melakukan diet yang sembarangan tanpa kecukupan protein ya, maksudnya dietnya tuh hanya ngelihat angka timbangan turun, oke turun 5 kilo. Ingat video saya kemarin turunnya itu apaan yang turun? Macam-macam teman-teman. Selain daripada turunnya itu yang terbaik adalah lemaknya memang terbuang, kemungkinan jeleknya airnya yang terbuang, kemungkinan jeleknya lagi apalagi teman-teman, itu otot-otot teman-teman akan terbuang. Kalau otot teman-teman akan terbuang atau tergerus, padahal itu adalah mesin untuk membakar lemak. Nah, bisa kebayang pada saat teman-teman sudah turun berat badan,
nanti makan sedikit bengkak. Karena apa? Karena mesinnya udah kecil, dikasih asupan yang seperti biasanya bakal naik berat badannya. Itulah yang disebut di yoyo, teman-teman. Jadi teman-teman udah turun berat badan susah-susah, akhirnya otot teman-teman tergerus, bisa bengkak lagi, teman-teman bisa gemuk lagi karena ototnya tergerus. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau penting banget kita memenuhi kebutuhan protein tiap hari, walaupun nggak diet sekalipun, karena sel kita akan perlu protein untuk membangun dinding-dindingnya, untuk otot-otot kita perlu membangun, tubuh kita perlu diperbaiki, tubuh kita perlu dirawat, semuanya dengan protein. Kemudian protein itu dari mana sih, apaan aja sih jenisnya? Ya teman-teman bisa, kalau kita lihat di Google juga bisa sebenarnya. Protein itu sebenarnya kan asam amino. Itu ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan, gitu kan teman-teman ya. Yang dari hewan teman-teman pasti tahu ya kan, ayam, ikan, daging, semua itu. Cuma teman-teman, nah dari ya oke, lanjut. Yang dari tumbuh-tumbuhan itu apaan? Ada kacang-kacangan. Buah juga ada, alpukat misalnya. Jadi sebenarnya hampir semua tumbuh-tumbuhan, hampir semua hewan itu ada proteinnya. Cuman sumber yang terbanyak itu memang kalau dari tumbuhan itu kacang-kacangan. Kemudian dari hewan itu satu lagi alpukat ada proteinnya juga. Kemudian dari hewan itu banyak ya, ikan tadi segala macam. Nah, hanya saja teman-teman, mereka itu protein itu nggak berdiri sendiri. Biasanya kalau di daging ada juga kan lemaknya. Nah, sedangkan di tumbuhan pun ada karbonnya. Jadi masing-masing itu punya kalori juga yang terbawa. Itulah sebabnya kita mesti pintar-pintar kalau mau diet nih teman-teman. Kita penuhi kebutuhan protein tapi yang kalorinya kecil. Karena seperti contoh kita makan daging misalnya, itu protein dapat 20 gram, mungkin kalorinya bisa 500 kalori. Gede teman-teman. Jadi kenapa diet itu dianjurin ayam gitu, dadanya lagi, karena yang sesedikit mungkin mengandung lemak, karena lemak itu kalorinya tinggi gitu teman-teman ya. Ya, nah teman-teman, untuk protein, jadi teman-teman jangan pernah mengurangi, apalagi pada saat diet atau lagi pada saat aktif olahraga. Jadi jangan sampai tubuh teman-teman tergerus, karena otot teman-teman ini adalah sumber stamina, sumber imunitas, ya kan, sumber juga kekuatan teman-teman. Tanpa otot yang kuat, tubuh kita bakal sakit-sakitan. Oke teman-teman gitu ya, salam sehat ya, semangat aja terus ya.